Oke, Kak Arsa sepertinya mau ngobrol, silakan saya bukakan dulu mic-nya. Oke, silakan dipencet dulu. Oke, terima kasih Om Bimo. Selamat malam. Malam-malam, Ya, oke. ya. Mau tanya Om Bimo, sebenarnya dari materi kan sekarang pisah nih Om Bimo sama Coach Santo. Itu yang pertama, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan Coach Santo itu Om Bimo juga melakukan? Jadi misalnya yang bangun cepat, terus mandi dan segala macamnya itu. Karena itu kan sebenarnya praktek itu di beberapa part kebatinan itu kan juga dilakukan hal-hal seperti itu. Jam 11 terus jam 4 itu satu. Nah, terus yang kedua ini Om Bimo tadi karena berkaitan dengan properti, mungkin jadi ada yang teman saya itu ada yang mau jual rumah. Jadi kalau Om Bimo nanti bisa menjualkan, nanti kan juga bisa berpotensi cuan. Gitu sih yang kedua. Terima kasih Om Bimo. Di Babarsari rumahnya, di sampingnya itu Hyperbox. Terima kasih. Siap, oke, thank you Kak Arsa. Ya. Jadi untuk terkait dengan apa yang dilakukan Coach Santo, apakah saya juga melakukan? Tidak selalu, ya, tidak selalu. Ada beberapa hal. Kalau pertanyaannya, apakah saya bangun pagi jam 4? Jujur aja, enggak, ya. Ya, kalau ditanya saya masa bohong, saya jujur aja enggak melakukan. Jadi gini teman-teman, saya tadi kan bilang, teknik terbaik itu adalah yang nyaman buat Anda dan menghasilkan. Itu kuncinya, gitu loh. Makanya kan, tapi kalau teman-teman ada belief system kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam, ya jangan bangun siang gitu loh. Jangan bangun siang gitu. Saya mau bangun jam berapapun, ya saldo rekening saya nambah. Gimana coba? Saya mau bangun jam berapapun itu saldo rekening nambah itu. Setiap bangun tidur tuh saya ngecek mutasi rekening nambah lagi gitu. Jadi kalau hati-hati ya, kalau tidur saja saldo rekening nggak nambah, siap-siap Anda dipaksa kerja seumur hidup, dipaksa kerja hingga mati. Makanya bagaimana supaya tidur saja saldo rekening nambah. Tidur tuh bisa menghasilkan uang gitu loh. Ya, dan itu saya mempraktekkan, saya menghasilkan, bukan sebuah teori omong kosong gitu. Makanya ada beberapa hal yang, jadi saya dan Coach Santo tuh berawal dari ilmu yang berbeda, kemudian menyatu untuk saling melengkapi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ada beberapa peserta yang bingung, kok begini sama begini gitu loh, mana yang mau dipakai. Nah, akhirnya demi maksimalnya pencapaian sebuah peserta, ya sudah, kami sendiri-sendiri gitu. Jadi kelas offline pun saya banyak materi yang belum tersampaikan, Coach Santo juga sama. Akhirnya dengan sendiri-sendiri, teman-teman coba deh yang kemarin ikut kelas offline yang di Jogja, pasti tahu bagaimana jauh lebih maksimalnya ketika sendiri-sendiri. Nanti pun Coach Santo saya juga percaya ketika beliau sendiri juga akan jauh lebih maksimal karena materi-materi beliau juga belum banyak yang tersampaikan gitu. Itu untuk soal rumah nanti boleh silakan japri saja, siapa tahu nanti berjodoh ya, nanti silakan japri aja. Jadi apa yang dilakukan Coach Santo belum tentu saya melakukan. Kenapa? Karena saya pun tetap pakai teknik yang saya nyaman untuk diri saya. Kemudian nanti saya Oktober juga akan belajar lagi, ya, menjadi peserta juga di dalam sebuah kelas. November juga akan belajar lagi. Apakah semua teknik saya pakai? Tidak. Saya cocokkan dulu dengan diri saya gitu. Ya, saya cocokkan dengan diri saya. Gitu. Jadi saya tidak tidak semua yang Coach Santo lakukan saya melakukan gitu. Ya. Kalau misalkan yang sama-sama melakukan ya. Ya kalau misalkan sandaran vertikal ya sama-sama melakukan lah, punya mindset hidup hoki, happy ya sama-sama lah. Tapi kalau untuk yang protokol itu untuk saat ini ya saya tidak melakukan. Untuk saat ini tidak melakukan karena untuk merubah pola saya pakai teknik yang penting saya tidak mengulang pola yang sama. Jadi rutinitas menciptakan masa lalu itu saya sebagai patokan. Ketika saya hanya melakukan rutinitas, saya harus hati-hati. Saya harus waspada. Kenapa? Karena itu menciptakan masa lalu. Jadi sekarang tuh saya selalu ada di mode mencipta. Apalagi yang baru. Ada beberapa plan sistem income masuk yang mau saya kerjakan di waktu dekat ini. Gitu. Dan itu hal baru, bukan hal rutinitas. Seperti itu ya. Jadi semua bisa mau pakai tekniknya Coach Santo boleh ya. Asal teman-teman menghasilkan nggak apa-apa. Bebas-bebas saja gitu.
Kalau pakai teknik saya, yang penting tidak melakukan rutinitas. Saya itu sih patokannya, karena saya lebih fokus ke actionnya sih, maksudnya action yang menghasilkan uangnya gitu. Jadi saya memahami benang merah dari apa yang disampaikan Coach Santo itu kan untuk memutus pola yang lama, yang sudah rutinitas. Nah itu untuk diputus gitu. Nah yang penting saya tidak melakukan rutinitas itu. Saya nangkep benang merahnya seperti itu. Gitu. Apakah yang dilakukan Coach Santo bagus atau tidak? Ya bagus. Selama itu menghasilkan bagus. Itu ya. Kak Vera mau ngobrol silahkan. Habis ini saya lihat pertanyaan di chat karena ada juga yang nanya di chat. Assalamualaikum Om Bimo. Maaf nggak buka video. Ya, alhamdulillah semenjak belajar kelas ini ada progres perubahan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kan vibrasi itu sesuatu yang baru bagi saya ya. Yeah. Maksudnya sebelumnya saya juga belajar beberapa guru loa tentang jalur langit dan sebagainya. Saya masih adapting dengan ilmu vibrasi ini. Nah, bagaimana kan Om Bimo kan bilang meng-switch kalau terjadi sesuatu lah di diri kita. Gimana Om kalau misalnya lagi happy nih tiba-tiba ada sesuatu yang trigger, terus gimana men-switch supaya untuk di power vibes lagi gitu Om? Itu. Ya itu. Oke, boleh tahu kejadiannya apa atau mengingat peristiwa apa yang menjadi tidak baik berkebalikan dengan happy tadi, apa contohnya? Jujur salah satu poin yang masih saya untuk mengatasi, anak saya dulu tuh korban bully ya Om ya waktu di sekolah. Itu waktu SD. Terus saya belajar dari Om Bimo tentang pola ya. Om Bimo pernah ngomong tentang pola. Waktu SMP saya pindahin tuh ke sekolah baru. Dan ternyata di sekolah baru itu waktu masuk SMP itu pembulian lebih parah gitu. Malah teman anak saya itu sampai pengen bunuh diri gitu Om. Nah itu efeknya anak saya kena psikis. Dan itu masih sampai sekarang pun anak saya sudah masuk SMA masih adaptasi. Dan itu sekolah baru yang sekarang alhamdulillah jauh lebih bagus. Dan sistem sekolahnya juga bagus lah ya Om ya. Intinya saya masih kayak berusaha untuk menerima kenyataan, waduh anakku kena psikis gara-gara bully. Dan saya ngerasa I'm a very bad mother gitu. Jadi kayak lebih ke kok dulu nggak ngambil tindakan sih dari awal gitu. Padahal dulu saya cuma bilang mereka bercanda nak gitu. Tapi ternyata sampai sekarang saya menyalahkan diri gitu. Dan sampai guru-guru juga bilang, misalnya guru yang sekarang menangani anak saya, ibu kenapa dari dulu tidak take action gitu. Karena saya nggak paham ya waktu itu ya. Jadi bagaimana untuk bukan menghibur sih, maksudnya ini salah satu problem yang saya masih harus mengatasi untuk diri saya sendiri gitu. Untuk anak saya masih perlu waktu untuk sembuh dengan lingkungan baru dan segalanya. Tapi saya sendiri gitu loh Om Bimo, saya kayak masih blaming diri saya gitu. Aduh kenapa sih dulu saya nggak take action. Tapi kan dalam Islam bilang harus terima takdir ya gitu Om ya. Itu. Oke. Itu sih Om. Dan bagaimana di saat saya lagi down gitu kayak aduh nanti anak saya gimana gitu. Saya dari yang lalu akhirnya saya mikirnya ke masa depan gitu. Jadi anxiety kan ya Om ya gitu. Jadi gimana menenangkan diri saya supaya anak saya juga tenang gitu. Itu sih Om. Siap. Ya, makasih ya Om. Sama-sama Bu Vera, saya juga paham betul karena anak saya juga korban bullying. Jadi anak saya juga beberapa kali dibully, kemudian bahkan mendapatkan kekerasan fisik karena saya masih kelas 3 SD. Dan akhirnya saya ambil dari sekolah, mau saya homeschooling. Jadi saya sekolahkan anak saya di sekolah murid merdeka. Dan anak saya tawari dulu, kamu mau nggak sekolahnya di rumah aja, dari laptop, sekali ada pertemuan offline, kemudian bentuk sekolahnya seperti ini. Ketika dia happy, mau ya, aku seneng begini ya. Oke, ya sudah, kamu nggak apa-apa, nggak sekolah dengan teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu dengan teman-teman ya
bisa dengan teman-teman, tapi teman-teman baru ya, karena dengan teman-teman lama dia masih agak jaga jarak, tapi walaupun ya ada beberapa yang ketemu. Nah, yang pertama adalah memang ketidakbahagiaan itu kan pikiran loncat ke masa lalu dan ke masa depan. Ibu dengan mengingat masa lalu, Bu Vera dengan menyesali masa lalu, mendatangkan manfaat apa? Itu yang perlu disadari dulu. Ya, kejadian sudah di masa lalu, sekarang anak sudah di sekolah yang lebih baik, ya, harusnya itu disyukuri. Itu. Karena kalau kita masih fokus di masa lalu, perasaan kita kesedot untuk memancarkan vibrasi seperti yang masa dulu. Artinya ketika memancarkan vibrasi yang di masa dulu, ada kemungkinan ke depan masih bisa terjadi lagi. Ada kemungkinan ya, ada potensi, bukan pasti, ada potensi, apalagi ketika pikiran lompat ke depan, itu nanti kalau kejadian lagi gimana? Nah, konsep bahwa Tuhan mengikuti persangkaan hambanya, termasuk law of attraction, itu kan berlaku untuk peristiwa positif dan maupun negatif. Itu. Kemudian, case anak bullying ini memang ibu fokusnya ke solusi. Kalau perlu datang ke hipnoterapis, ya, biar diterapi. Gitu. Kemarin itu saya di salah satu kelas offline Jogja, ada ibu-ibu yang juga anaknya korban bullying, kemudian bahkan malah membuli. Jadi dia korban bullying, tapi akhirnya dia jadi membuli. Dan setelah saya telusur ke belakang, sejak kecil dia sudah membuli keluarganya sendiri. Dari umur 2 tahun dia sudah bisa membuli, 2-3 tahun lah, umur masih kecil itu dia sudah bisa membuli. Nah, akhirnya tanda tanya nih, ada apa di masa lalu, kenapa dia membuli? Dan anaknya ini mau diterapi belum terbuka. Jadi kemarin ketemu saya di Jogja waktu breakfast hanya untuk membuka wawasan anaknya supaya mau diterapi untuk membereskan luka-luka di masa lalu. Jadi fokusnya ibu sekarang adalah perbaikan anak, karena menyesali masa lalu itu tidak ada gunanya. Maafkan diri Anda. Ya, kecuali orang lain ada diri yang perlu dimaafkan. Ada kesadaran baru bahwa ketika saya terus menyesali di masa lalu, saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa, yang ada kekhawatiran. Obat dari semuanya adalah mengusahakan yang terbaik, bukan terus mikir. Misalkan di terapi, dipantau perkembangannya, dan lain sebagainya. Kemudian, orang tua ini harus menjadi tempat pulang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Jadi ini saya melihat dari sisi yang membuli dulu ya. Orang yang membuli dia kan sedang tidak bahagia. Kalau dia bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Bisa jadi dia juga kurang perhatian, sehingga di luar diri, di luar rumah dia mencari perhatian. Bisa jadi kurang pujian, sehingga ketika membuli di luar sana dan dipuji, itu dia merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari. Dan di Jogja lebih ekstrim lagi, Bu. Di Jogja itu malah ada case kelitih gitu loh. Fenomena kelitih ini apa? Kurang pujian, kurang support dari orang tua, kurang pengakuan dari orang tua. Makanya banyak request dari teman-teman yang pengen saya diminta untuk mengadakan kelas hypnoparenting, karena saya pernah mengadakan itu di beberapa sekolah gitu, ke beberapa wali murid gitu, dan online pun juga pernah gitu. Nanti saya pertimbangkan kalau memang untuk diizinkan untuk berbagi ya gitu. Nah, ini saya dari sudut pandang yang membuli dulu. Jadi anak ini yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang pujian, kurang pengakuan, dia akan cari sesuatu di luar. Itu dari sisi yang membuli. Nah, sisi yang dibuli, orang tua harus jadi tempat terbaik untuk pulang. Jadi gini, pastikan rumah orang tua itu adalah tempat terbaik dan ternyaman bagi anak. Sehingga anak ini mentalnya kuat. Ya. Contohnya begini. Nah, apapun kata-kata temen, ya, apapun yang dikata-katakan temen, kamu adalah anak terbaikku. Apapun yang dikatakan di luar sana teman-teman, pulang nak. Ibu menyambutmu dengan penuh kasih sayang. Pulang, sini. Kalau kamu tidak bahagia di luar sana, pulang ke rumah. Ada ibu, ada ayah yang menyambutmu. Kasih sayang ayah tidak akan pernah berubah dengan segala pencapaianmu di sekolah. Mau nilaimu bagus, mau enggak, ayah tetap menyayangimu.
mama ibu tetap menyayangimu, kamu tetap anak terbaik. Ya. Supaya apa? Ketika di luar sana dia diledek, dibenci, dibully apa? Aku ada tempat pulang kok, nggak apa-apa, aku tetap anak terbaik kok. Tuh. Dia sudah cukup mendapatkan kasih sayang itu sehingga ketika dibully dia punya benteng yang kokoh. Nggak apa-apa, aku pulang, aku bahagia. Nggak apa-apa, aku ke rumah, aku bahagia gitu. Mereka begitu karena mereka tidak bahagia, mereka kurang perhatian, mereka kurang kasih sayang. Kasihan banget mereka. Yang penting tidak sampai terjadi kekerasan. Nah, kenapa anak saya tarik dari sekolah? Karena terjadi kekerasan yang itu sampai nendang alat kelamin anak saya gitu, dan itu terjadinya nggak cuma sekali gitu, dan itu sudah bahaya. Jadi daripada karena bagi saya akademis nggak terlalu penting sih ya, akademis nggak terlalu penting. Jadi yang penting nanti actionnya, bahkan nanti SMP pun anak saya sudah saya ajari untuk gimana sih bisa menghasilkan cuan gitu. Gitu. Jadi akademis itu ya buat apa sih harus angkat akar pangkat 3 EG kuadrat gitu ya, hafalin sel hewan, sel tumbuhan, kalau kepake gitu ya. Banyak materi yang menjadi sampah di pikiran sebenarnya di sekolah itu. Nah, tanpa saya mempromosikan sekolahnya, sekolah murid merdeka itu kelas 6 SD saja sudah belajar ekonomi kreatif. Sudah belajar bagaimana anak itu bisa menghasilkan uang gitu lah. Anak saya yang kelas 3 ini sudah belajar masak, ya kan, nyuci beras itu gimana ya. Anda adalah koki terhebat. Dan ketika Zoom begini nih, sekolahnya Zoom begini, ada yang presentasi pakai Canva gitu ya. Itu saya lihat tuh keren, pada support. Ketika ada yang minder, ada yang ngeblank, lupa gitu ya, itu disupport, ayo kamu bisa, kamu hebat. Di kolom komentar itu pada menilai, ayo nilai temanmu dikasih, dan tidak ada sedikit pun kalimat bulian ya, tidak ada sedikit pun. Itu wah, ini anak saya happy banget di sini gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk orang tua pastikan Anda adalah tempat terbaik untuk anak pulang ya. Jangan sampai dia cari kebahagiaan di luar sana. Sediakan waktu untuk ngobrol berdua, untuk ngobrol bersama keluarga tanpa gadget ya, tanpa gadget. Makan bersama itu budaya yang sangat berharga di dalam keluarga. Makan bersama, ngobrol bersama. Makanya kalau anak pulang dari sekolah, diajak ngobrol, gimana anak sekolahnya gitu, hari ini apa yang bahagia gitu, gimana, seneng nggak hari ini. Pulang sekolah selalu sambut dengan seperti itu ya. Oke, enggak apa-apa, misal ada gagal, enggak apa-apa, kamu tetap anak terbaik, Mama. Jangan sampai anak ini punya perasaan bersalah karena harus prestasinya besar, harus menjadi anak yang sempurna. Jangan. Tapi ketika dia dipuji, disayang, ya, diakui, diperhatikan, dia akan tumbuh dengan maksimal. Ya, emosional itu, kecerdasan emosional itu jauh lebih luar biasa dampaknya daripada IQ itu. Cuma saja menjawab ya Ibu Vera ya. Jadi stop fokus di masa lalu. Yang terjadi sudah terjadi, tidak bisa diapa-apakan. Ikhlaskan masa lalu, maafkan diri yang dulu kurang mantau atau apa. Kemudian fokus kepada masa sekarang, jangan sampai khawatir ini itu, tetapi Ibu fokus mengupayakan yang terbaik, ikut hipnoterapis dan lain sebagainya supaya anak ini mentalnya kembali pulih. Yang penting kalau dia nanya kenapa ya teman-teman jahat, Dek, orang yang bahagia atau Kak, orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Teman-temanmu sedang tidak bahagia, bisa jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang pujian gitu. Nah, adik ini kan sudah cukup perhatian, kasih sayang dari rumah. Bersyukur ya Dek ya, nah, bersyukur ya Kak. Kakak tidak seperti mereka. Dan kakak tetap bahagia apapun yang mereka lakukan. Doakan agar mereka menjadi anak yang baik.